Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 1 minggu berlalu dan tidak terasa juga kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Yang ke-6 ya, yang ke-6. Dan tidak putus-putusnya kita bersyukur karena sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat pastinya, masih bisa online bersama-sama dalam konteks pembelajaran. Jadi adik-adik sekalian, ini mungkin kemungkinan besar adalah pertemuan terakhir dengan saya karena saya tim sama Ibu Putri secara materi tatap muka online. Tapi pertemuan dengan saya terakhir sampai di UTS nanti, di pertemuan ke-9. Nanti kita lihat saja bagaimana wujud dari UTS-nya itu. Nah, mereview sedikit dari minggu yang lalu mengenai tugas OTK SDM-nya. Nampaknya ada miskomunikasi karena saya lihat sebagian besar mahasiswa hanya menuliskan skill-skill yang berhubungan sama SDM pengembangan sistem dan tidak menurunkan dari diagram WBS yang dibuat. Tetapi ada beberapa mahasiswa melakukan hal seperti itu. Namun yakinlah kalian bahwa itu tetap akan harus kalian buat sampai nanti di UTS. Karena dasar utama kita adalah Anda menguasai metode pengembangan sistem informasi yang nanti itu akan terwujudkan ke dalam breakdown aktivitas kerja proyek yang kita gambarkan menggunakan tools diagram work breakdown structure-nya. Jadi jangan bosan-bosan lihat diagram WBS. Karena diagram WBS itu akan selalu dipakai sampai nanti di menjelang pembuatan jadwal. Nah, nanti kalau sudah semua dibuat sampai ke penjadwalan, ketika nanti kita akan membuat project charternya, proposal project, maka kita tinggal memindahkan semua yang kita buat itu ke dalam dokumen yang namanya project charter. Jadi apa isi project charter? Adalah apa yang Anda buat dalam pertemuan mulai ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, sampai ke penjadwalan. Jadi sudah ada semua materinya. Itulah yang kita akan masukkan di proposal project-nya. Kalau begitu, kalau sudah selesai, maka tinggal running-nya saja nanti. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana membuat anggaran project. Bagaimana menentukan anggaran project. Berbicara tentang project, bahwa semua tempat bekerja adalah project. Semua institusi pekerjaan ada yang namanya anggaran project. Kita kadang-kadang menamakannya RAB. Jadi rencana anggaran biaya, anggaran kegiatan suatu perusahaan, suatu institusi, suatu kementerian yang biasanya dalam periode 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu ada banyak kegiatan project. Nah, apa yang akan kalian pelajari ini sebetulnya sama nanti ketika Anda bekerja, apalagi Anda menjadi pimpinan. Anda menjadi bagian perencana anggaran. Beginilah caranya. Saya jamin beginilah caranya. Kalau Anda menguasai teknik-teknik bagaimana membreakdown activity dari diagram WBS sampai ke anggaran pada hari ini, maka insya Allah ketika Anda bekerja nanti, apa yang Anda pelajari itulah yang akan Anda implementasikan
ketika Anda benar-benar akan membuat perencanaan anggaran kegiatan di mana Anda akan bekerja nantinya. Hanya bedanya adalah di pelajaran manajemen proyek sistem informasi, karena kita fokus kepada pengembangan proyek sistem informasi, maka metode pengembangan sistem adalah ciri khas utamanya. Jadi breakdown daripada aktivitasnya wajib, saya katakan wajib diturunkan dari metode pengembangan sistem yang terpilihkan. Terpilihkan artinya ada syarat-syaratnya, tidak asal memilih. Setidaknya kalau itu tidak akan ketemu kepada kalian ketika Anda akan bekerja nantinya, ini tetap akan kalian temukan sampai kalian menyelesaikan studi di program studi sistem informasi. Karena nanti ketika Anda akan membuat skripsi, ada skripsi di akhir studi Anda, yakinlah nanti di skripsi Anda itu akan ada metodologi pengembangan sistemnya. Dan itu pasti akan ditanyakan oleh pengujinya. Mengapa Anda memilih metode ini untuk menyelesaikan proyek Anda di skripsi Anda ini? Sama dengan yang kita pelajari ini. Itu, ya. Nah, kalau sudah menguasai diagram BBS, itu sudah mudah. Karena tidak semua orang bisa menguasai diagram BBS. Karena dari sanalah kita akan menurunkan semua kebutuhan-kebutuhan anggaran yang akan kita estimasikan nantinya. Oke, kita masuk ke materinya. Nanti sambil jalan, apa yang sudah Anda kerjakan kemarin, nanti Anda perbaiki lagi, Anda sempurnakan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, sampai nanti akan terwujudkan kompilasi komprehensifnya di ujian tengah semester nantinya. Jadi UTS kalian adalah akumulasi dari semua apa yang Anda buat sampai di pertemuan anggaran ini nantinya. Itulah wujud dari UTS Anda nantinya. Rencananya begitu. Bisa dilihat slide saya? Tampil ya? Tampil, Pak. Tampil ya? Oke. Bisa, Pak. Saya mundur ke belakang, ke sini, masih tetap di diagram WBS kemarin, yang sebagian besar Anda lupa tadi di minggu yang lalu. Ini tidak boleh dilupakan lagi untuk berikutnya, bahwa Anda tetap harus membuat kotak-kotak seperti ini, yang namanya diagram hierarki, yang kita namakan diagram WBS. Kalau minggu lalu kita baru sampai di sini, pendefinisian SDM pelaksana kegiatan, pelaksana tasnya, maka pada minggu ini kita akan mulai masuk ke dua hal ini. Kita akan mulai masuk ke biaya-biaya yang akan masuk ke dalam peralatan yang diperlukan dan biaya perjalanan dinas. Nah, nanti selanjutnya di penjadwalan Anda menentukan lama hari pekerjaan. Walaupun di saat kita menentukan SDM, lama hari ini sudah kita bisa estimasikan, tetapi nanti di penjadwalan adalah puncak dari seluruh ini, yang mana penjadwalan akan memberikan sebuah penggabungan kegiatan yang boleh jadi kegiatan itu akan menjadi berkurang sehingga biaya yang menjadi lebih bisa disederhanakan. Ya. Nah, kalau sudah di SDM ini sama dengan ini misalnya, ini bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini bisa dilihat ya, tabel anggarannya. Bisa, Pak. Tabel ini sudah saya masukkan di e-learning untuk hari minggu nanti, minggu depan, itu pertemuan kita yang ke-6. Akumulasi dari semua yang sudah Anda pelajari kemarin. Jadi Anda diminta nanti membuat tabel ini, ada judul project, judul analisis skripsi kalian. Jadi begini,
project kalian itu adalah project analisis dari skripsi dari orang-orang lain lah tingkat kalian. Tetapi tujuan menganalisis daripada skripsi itu adalah supaya Anda memudahkan sebuah project yang sudah ada. Harapan saya sebetulnya, kalau Anda benar-benar melakukan tahapan-tahapan ini dengan benar, maka akan boleh jadi itu bisa menjadi skripsi Anda berikutnya. Anda akan menganalisis berbagai kelemahan yang ada di skripsi orang itu, mungkin Anda akan mendapatkan berbagai peluang peningkatan yang baru, dan itu merupakan sebuah ide yang baru untuk skripsi Anda nanti, kalau benar-benar Anda lakukan. Jadi Anda buat judulnya, judul ini nanti bisa tetap kita sesuaikan, kalau mau dikembangkan lebih lanjut. Anda isikan kembali sasaran proyeknya untuk siapa, artinya penggunanya ke siapa, manfaatnya akan didapat oleh siapa, yang nanti di rancangannya akan menjadi entitas, entity, atau aktor. Kemudian tujuan proyeknya apa, hasil akhirnya apa, kemudian metode pengembangan sistem yang dipergunakan apa. Anda boleh menggunakan metode pengembangan sistem yang menurut Anda lebih baik dari yang digunakan di skripsi atau tugas akhir yang Anda analisis. Boleh, silakan. Nah, kalau Anda bisa memberikan sebuah rekomendasi, sebuah metode pengembangan sistem yang baru, maka itu sudah boleh dikatakan sudah 60% mengarah kepada skripsi Anda nantinya. Jadi saya berharap sampai di semester 5 ini dengan mata kuliah MPSI, Anda sudah bisa mendapatkan gambaran apa yang akan dibuat nanti di skripsi atau tugas akhir Anda nantinya melalui analisis dari berbagai skripsi-skripsi yang ada. Anda bayangkan mahasiswa yang ngambil mata kuliah saya ada sekitar hampir 140-an orang. Kalau 140 orang itu ada 140 judul yang dianalisis. Mengapa saya buat di forum diskusi? Karena Anda bisa melihat semua pekerjaan teman Anda yang lain, Anda bisa baca, Anda bisa pahami, Anda bisa mendapatkan ide dari situ. Dan Anda juga bisa meniru plagiat. Jadi kalau temannya udah buat di pucuk, yang bawah tinggal ngopi baik. Ada juga yang kayak itu. Tapi itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah dengan 140 judul, 140 WBS, 140 sasaran tujuan proyek, mungkin akan ada sekitar beberapa metode pengembangan sistem. Anda bayangkan ide apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda benar-benar membuat itu dengan serius. Anda baca semua pekerjaan teman Anda dengan tujuan untuk memperkayanya, bukan dengan tujuan untuk menjiplak atau mencontoh, mengcopy tugas teman Anda. Itulah tujuannya. Dan saya yakin kalau itu dijalankan, maka akan mendapatkan ide dan mempermudah Anda mengerjakan skripsi Anda nanti. Nah, jadi kembali ke sini, metode pengembangan sistemnya harus dibuat di sini, namanya apa. Nah, setelah itu Anda akan mulai membuat rencana atau estimasi anggaran pembiayaan. Bagaimana caranya? Caranya sama dengan yang kemarin kita lanjutkan. Jadi tabel ini Anda buat, ini nomor urutnya saja, mulai dari 1 misalnya, kode tas, Anda buat kode tasnya. Jadi yang diambil hanya tasnya saja, aktivitasnya, kemudian apa nama tasnya, misalnya wawancara dengan bagian gudang misalnya, siapa nama SDM pelaksananya. Misalnya dalam wawancara ini kita akan melibatkan analis sistem. Berapa jumlah orangnya? 1 hari cukup untuk proyek seperti ini misalnya. Ini Anda analogikan saja dulu, karena ini akan memerlukan pengalaman real nantinya. Jadi Anda baru bisa memberikan ini nilai real kalau benar-benar Anda sudah memiliki pengalaman dan sudah memiliki banyak proyek atau melihat bagaimana proyek-proyek sejenis. Jadi ada sebuah dokumen-dokumen laporan dari orang-orang yang sudah memiliki proyek. Tapi dalam belajar ini kita analogikan saja, Anda perkirakan saja. Tetapi walaupun perkiraan atau analogi, tentu saja analogi itu tetap harus analogi yang masuk akal. Jangan berlebihan, ya.
Jadi kita rencanakan untuk kegiatan wawancara dengan bagian gudang, kita akan melibatkan analis sistem yang akan melakukan wawancara, administrasi yang akan mengatur dan mendokumentasikan misalnya, atau kalau Anda merasa ada yang lain yang diperlukan, silakan ditambahkan. Berapa jumlah analis sistemnya? 1 orang misalnya. Berapa jumlah stafnya? 1 orang. Berapa lama kerja dia akan melakukan wawancara? Misalnya 2 hari. 2 hari. Berapa honor dia per hari? Kita sebutkan di sini. Ya. Nah, nanti honor ini bagaimana ketentuannya baru kita bicarakan di teorinya. Saya hanya baru menjelaskan tabel ini dulu saja. Nah, setelah SDM, tadi kan kembali kita bahwa ada yang namanya biaya peralatan. Nah, untuk wawancara ini, kira-kira ada nggak peralatan yang diperlukan? Oh, kita merasa perlu alat-alat untuk membantu dalam konteks wawancara. Misalnya ada alat perekam. Berapa jumlahnya? 1 misalnya. Apalagi yang diperlukan untuk wawancara? Kita perlu ATK misalnya. Bagaimana satuannya, modulnya? Kita pakai paket misalnya. Berapa jumlahnya? 1 paket. Berapa nilainya? Kira-kira Rp100.000. Berapa totalnya? Maka didapatlah itu. Ya. Nah, kemudian apalagi yang harus diperkirakan dalam konteks biaya? Setelah peralatan tadi, maka kira-kira ada tidak yang berhubungan dengan perjalanan dinas? Misalnya, jadi peralatan, kemudian perjalanan dinas. Oh ada, misalnya kita akan wawancara, kita akan pergi ke tempat di mana kita mengembangkan sistem yang ada di sini. Maka kita akan melakukan perjalanan dinas berupa sewa kendaraan misalnya, sewa mobil. Berapa lama dia mobilnya? Misalnya 2 hari, 2 hari. Berapa 1 hari? 500. Jadi berapa totalnya? 1 juta. Maka dapatlah total untuk semua baris item aktivitas yang berhubungan dengan SDM ini. Misalnya begitu. Nah, nanti total semua ini, total yang ada di sini, maka akan didapatkan total project di sini. Tapi ini baru total project sementara. Jadi semua yang ada tas di diagram BBS, Anda buatkan di tabel ini, semuanya diisi dulu estimasi orang, estimasi peralatan, estimasi dari perjalanan dinas. Nanti di penjadwalan baru akan kita reduksi, kita sederhanakan dalam wujud penjadwalan. Karena di penjadwalan boleh jadi ada kegiatan-kegiatan yang digabung. Misalnya begini, ini wawancara dengan bagian gudang. Nanti di bawah sini misalnya observasi ke bagian gudang. Nah, di kegiatan bawah ini ada juga pelaksananya sampai ke peralatannya. Nanti di jadwal kita akan melihat ini wawancara, ini observasi. Kira-kira bisa nggak digabung pekerjaan ini menjadi satu kegiatan pada hari yang sama misalnya. Oh ternyata bisa. Nah barulah nanti di jadwal digabung sehingga orangnya, alatnya, dananya sampai ke dana perjalanan dinas akan digabung menjadi satu. Apa efeknya? Efeknya adalah kegiatan observasi yang ada di tabel ini nantinya, begitu masuk ke penjadwalan, maka dia akan hilang komponen-komponen anggarannya. Sehingga yang muncul hanya satu kegiatan yang digabung, yang dikerjakan secara berbarengan. Tapi di tahap ini, Anda wajib membuatnya selengkap-lengkapnya, sesuai dengan task atau aktivitas yang ada di diagram WBS. Ini tabel ini. Jadi minggu depan Anda diminta untuk membuat tabel ini dan memasukkannya di e-learning. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang tabel tadi? Tabel ini sudah saya masukkan di e-learning. Anda tinggal mengisinya saja, menurunkan dari tabel WBS-nya.
Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, Bet. Mungkin Pak dari tabel tersebut kan Pak ada ada dana tersebut kan Pak. Jadi misalnya dana itu misalnya mobil nih kita punya pribadi misalnya ATK kita punya pribadi, apa kita bisa menekan biaya tersebut Pak? Terima kasih Pak. Dalam proyek tidak ada dana pribadi, Bet. Semuanya harus dihitung berdasarkan cost, biaya. Bisnis itu kejam. Biaya harus dihitung dengan biaya. Tetapi nanti di pertemuan, hari ini ada pertemuannya, nanti di teorinya, ini baru untuk gambaran tabel biaya, harus dilawan dengan manfaat. Jadi cost dikeluarkan sebagaimana realnya cost, biaya. Tetapi semua biaya itu harus dilawan dengan manfaat, benefit, keuntungan, benefit. Artinya sebanyak mungkin Anda akan menghitung biaya di tabel tadi, tapi nanti akan bertanggung jawab terhadap apa manfaatnya, benefitnya. Itu, Bet. Oke, Ya. terima kasih Pak. Nanti di materi ini kita bahas itu. Yang lain ada yang mau disampaikan? Jadi tidak ada istilahnya uang pribadi di sini. Semuanya dihitung sebagai anggaran proyek. Ada yang mau nanya? Izin bertanya, Pak. Oke, Tiara. Mau bertanya, Pak, kalau kan kita tetap dalam proyek tetap ada komunikasi, apakah nanti hal seperti pulsa dan kuota juga akan dihitung ya, Pak? Oh iya, di peralatan dihitung kalau memang itu akan mensupport dari aktivitas. Ya. Jadi kalau aktivitasnya benar-benar mengharuskan ada sebuah komunikasi di situ, maka akan dihitung. Jadi semua komponen biaya yang memang biaya itu dikeluarkan dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan task di proyek, maka harus dimasukkan di tabel yang tadi. Makanya, kenapa Anda dimulai dari task? Kenapa Anda disuruh membuat tabel bantu seperti tadi? Jangan sampai ada task atau aktivitas yang lupa Anda buat di diagram BBS, karena kalau ada satu yang lupa, maka akan berhubungan kepada anggaran. Kalau anggarannya tidak dimasukkan di anggaran yang diajukan, ketika kita melaksanakan proyek, maka terjadi kegiatan tersebut, sedangkan kita lupa mendefinisikannya, kita lupa meminta anggarannya, pertanyaannya dari mana kita akan mendapatkan anggaran itu. Karena aktivitas itu lupa kita definisikan di awal. Itu ya. Makanya saya balik kuliah ini, saya concern kepada WBS. Karena WBS adalah ruh daripada proyek. Apapun proyeknya, hanya metodenya yang mencirikan apakah itu proyek pembangunan gedung, proyek pembangunan jembatan, atau proyek pengembangan sistem informasi. Ya, proyek pengembangan perangkat lunak. Yang lain ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Oke, siap. Ini Pak, Silakan. tadi kan ada dua teks yang bisa digabung ya Pak, yang wawancara sama observasi Pak. Itu kan memiliki dua kode teks yang berbeda Pak. Itu kalau digabung nantinya pakai kode teks yang mana ya Pak? Dua-duanya tetap dipakai. Kodenya tetap kode tas, nama tas tidak berubah. Yang akan berubah hanya jumlah-jumlah anggaran dan waktu kerjanya saja, karena dia digabung. Ya, jadi kalau dia digabung, maka kegiatan tetap ada, kodenya tetap ada, tetapi pelaksanaannya digabung. Orangnya digabung jadi satu, karena kita beranggapan yang akan mengerjakannya tetap analis itulah, yang mengerjakannya tetap staf itulah, tetapi nanti harinya digabung di hari dia diwawancara. Jadi kita anggap sekian jam dia wawancara di hari itu, sekian jam dia akan melakukan observasi misalnya. Ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Tapi itu baru contoh dua. Anda harus nanti di penjadwalan akan mereview semua task dan semua aktivitas mulai dari awal sekali, awal WBS sampai di bagian bawah. Dan akan dilihat secara komprehensif
kegiatan-kegiatan mana yang bisa digabung, kegiatan mana yang bisa diangkat, didahulukan, itu semuanya harus dianalisis nanti di penjadwalan. Ya, itulah tugas manajer project. Oke. Baik, Pak. Terima Tapi kasih, Pak. untuk sampai di sana, Anda harus membuat yang tadi, tabel yang tadi ditampilkan. Nah, ini tetap harus membuat tabel ini. Jangan sampai ada yang lupa dulu. Dibuat dulu, nanti dapat nilainya, nanti akan dapat sisih berapa dia setelah digabung-gabung di penjadwalan. Tetapi ini boleh jadi strategi kita kalau kita menjadi manajer project, sebuah project yang akan kita jual kepada orang lain. Boleh. Misalnya di proposal project, Anda masukkan nilai yang ini misalnya. Nilai semua estimasi ini. Nanti ada negosiasi project namanya. Artinya Anda tahu nilai maksimum, Anda tahu nilai berapa keuntungan idealnya. Nanti ketika di negosiasi project, kita boleh menurunkan sampai ke tingkat ideal keuntungan, yang mana tingkat ideal keuntungan ini sudah kita dapatkan melalui penjadwalan yang menggabungkan berbagai kegiatan yang bisa digabungkan. Itu strateginya begitu. Ya. Pelan-pelan saja, nanti ketika sudah terbiasa membuat ini, Anda sudah menguasai ini, maka akan dengan mudah Anda akan membuat yang namanya rancangan kegiatan sebuah proyek, sebuah aktivitas proyek, dan membuat rencana anggaran biaya. Tidak hanya proyek pengembangan sistem, tapi saya yakinkan kalian semua proyek dimanapun departemen Anda akan bekerja nantinya. Beginilah caranya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan di tabel yang tadi? Izin bertanya, Pak. Oke, Bill. Menyambung pertanyaan yang kamera Om. Oh, siap, lupa Pak, kepencet tadi. Nah. Menyambung pertanyaan yang disampaikan oleh Tiara tadi, Pak, terkait dengan biaya. Nah, tadi kan Bapak sampaikan jangan sampai kita lupa mendefinisikan tas yang akan kita lakukan di awal. Nah, dalam rangka mengantisipasi atau meminimalisir adanya kelupaan, adanya kasus bahwa kita lupa mendefinisikan, apakah di biaya itu boleh ditulis keterangan biaya lain-lain atau bisa langsung direvisi saja, Pak? Apabila di pertengahan dalam pengerjaan proyek itu ternyata ada tas yang kita lupa masukkan di dalamnya, Pak. Oke. Fungsi dari diagram WBS adalah untuk menghindari kelupaan tas. Jadi setelah kita membuat diagram WBS, kita akan mengevaluasi diagram WBS, kita akan melihat apakah semua tas sudah dimasukkan atau tidak. Namun yang namanya manusia agak sulit memang untuk menyempurnakan 100% apakah tas itu akan masuk di sana. Pertanyaannya adalah apakah boleh membuat anggaran lain-lain? Tidak boleh. Tidak ada namanya anggaran tak terduga. Tidak ada namanya anggaran lain-lain dalam konteks rancangan anggaran biaya. RAB tidak boleh ada item itu. Semua item harus berdasarkan yang namanya tas. Itu. Nah, kalau Anda sebagai manajer proyek, tentu saja ketika terjadi sebuah tas yang Anda lupa definisikan di diagram BBS, itu risiko sebagai manajer proyek. Artinya Anda harus mengalihkan keuntungan proyek untuk melaksanakan tas yang Anda lupa. Tetapi kalau tas itu bersifat mendasar, atau Anda ada perjanjian dengan pihak yang memberikan kerja misalnya, itu boleh ada yang namanya adendum nantinya. Istilah adendum artinya kita mengusulkan sebuah perubahan yang signifikan terhadap sebuah tas pekerjaan. Ya. Jadi di proyek itu ada yang namanya adendum atau CCO, artinya sebuah negosiasi ulang, sebuah perubahan rencana kegiatan yang cukup mendasar, tetapi itu sangat diperlukan karena kita terjadi perubahan dari diagram BBS sebelumnya, rencana kegiatan sebelumnya. Hanya itu solusinya, Bill. Ya, makanya harus benar-benar hati-hati membuat diagram BBS-nya. Yang lain Pak. Ada yang mau disampaikan? Ditanyakan? Tentang ini?
Kalau tidak ada, saya masuk ke materi teoritisnya. Jadi kembali ke sini, gambar ini harus kalian selalu ingat, dan gambar inilah yang akan membantu kalian untuk tidak lupa bahwa ada tas, ada SDM, ada biaya yang didapatkan dari SDM atau peralatan atau biaya-biaya perjalanan dinas. Yang nanti akumulasinya akan tergantung dari lamanya pekerjaan itu. Nah, setelah ini Anda definisikan, barulah kita akan membuat rancangan atau rencana anggaran biaya. Ada beberapa hal teoritis yang berhubungan dengan anggaran biaya. Yang pertama, menurut pandangan akuntan, biaya adalah sumber daya yang didapat dari orang, SDM tadi, peralatan-peralatan dan berbagai material. Jadi ini secara umum yang dikatakan oleh orang-orang akuntan, peralatan material adalah termasuk sumber daya yang akan mengeluarkan biaya, uang, cost tadi, yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini. Biaya umumnya diukur dalam satuan uang. Ini sederhana kalimatnya, tapi pemahamannya luar biasa dan efeknya luar biasa. Apa luar biasanya? Anda perhatikan, diukur dalam satuan uang. Artinya apa? Kadang-kadang ada sebuah kegiatan, ada sebuah peralatan, ada sebuah material yang akan kita beli dalam konteks satuan uang yang berbeda. Dan itu kalau kita tidak teliti, maka akan berakibat fatal dalam konteks anggaran. Contoh misalnya begini. Ini masih bisa dilihat tabel anggarannya? Oke, ke sini misalnya. Anda perhatikan di sini, di kegiatan membuat coding perangkat lunak. Siapa yang melaksanakannya? Kita anggap untuk proyek ini, kita butuh programmer 2 orang, saya butuh web designer 1 orang, tetapi di peralatan, saya butuh sebuah software lisensi di sini. Software lisensi. Awas, di sini ada satuan-satuan uang. Di sini dibuat dengan nilai rupiah. Software lisensi di sini masih saya definisikan sebagai nilai rupiah. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada peralatan, apalagi kita pengembangan sistem informasi, akan sangat dimungkinkan ada alat-alat yang akan kita datangkan dari luar negeri, impor. Atau dalam negeri sekalipun kadang-kadang mereka jual masih dengan nilai mata uang asing, dolar misalnya. Jadi nggak usah terlalu jauh beli ke luar negeri. Kadang-kadang kita beli di dalam negeri pun satuan uangnya masih dolar. Nah, kalau ini adalah 5 juta rupiah, Anda buat 5 juta dengan konteks satuan dolar, otomatis menjadi kacau anggarannya. Atau sebaliknya, Anda anggap ini adalah dolar, tetapi nilainya ke rupiah. Maka juga akan memberikan nilai yang kacau di anggarannya. Ya, jadi kembali ke slide ini tadi, pemahaman dari biaya umumnya diukur dalam satuan uang, bukan berarti ada nilai uang rupiah, dolar, dan sebagainya, tetapi yang menjadi perhatian manajer proyek adalah satuan uang ini harus benar-benar diperhatikan dan harus dikonversi menjadi satu satuan uang yang sama untuk mencapai berapa total anggaran proyek. Jadi kalaupun nanti ada berbagai satuan uang di tabel anggarannya, maka itu wajib dikonversikan menjadi satuan uang tunggal untuk mendapatkan nilai total proyek. Ini warning pertama berhubungan dengan anggaran Anda sebagai manajer proyek. Yang kedua warningnya adalah bahwa biaya proyek, anggaran proyek itu tentu saja terbatas. Karena dia didapat dari tabel yang tadi. Karena dia terbatas, maka perlu dikelola dengan baik. Bagaimana mengelolanya?
maka mengelola itu pertama adalah biaya diestimasikan. Nah, tabel tadi adalah tabel untuk mengestimasikan, tabel untuk memperkirakan biaya-biaya proyeknya. Setelah dia diestimasikan, maka yang kedua adalah dia dianggarkan. Dianggarkan tentu saja setelah dia direvisi, diperbaiki, digabung-gabung di penjadwalannya, sehingga didapatlah anggaran yang sesungguhnya, dan itu akan dilegalkan dalam konteks anggaran proyek. Setelah dia dianggarkan, maka dia akan diimplementasikan, dan ketika dia diimplementasikan, maka anggarannya harus dikontrol. Supaya apa? Tidak melampaui batas, tidak over budget. Walaupun kenyataan sekarang kita masih mendapatkan bahwa sebagian besar proyek yang ada bisa dikatakan over budget. Dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian adalah biaya sumber daya. Kembali ke tadi, sumber daya didapat dari aktivitas yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan, kembali kepada WBS dalam jadwal proyek. Kegiatan dalam jadwal proyek. Kegiatan yang nanti disederhanakan di penjadwalan proyeknya. Jadi begitu tahap-tahapannya. Secara pengertian, yang dikatakan manajemen biaya proyek adalah proses yang tadi mengestimasi, menganggarkan, mengontrol yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui di anggaran cukup, artinya bisa untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek sehingga proyek itu selesai dikerjakan. Jadi kalau tahapan ini benar-benar dijalankan, maka tidak akan ada istilah over budget lagi. Kalau ini benar-benar dijalankan tahapan seperti ini, maka semua proyek akan berjalan sebagaimana apa yang diinginkan. Kalau Anda mau tahu sekarang, saya keluar dulu dari sini. Sekarang adalah bulan September. Nanti bulan depan bulan Oktober. Negara ini, negara Indonesia, sama sebagai sebuah negara, dia banyak membuat anggaran-anggaran yang dinamakan anggaran pembangunan. Dalam konteks anggaran kenegaraan, itu 1 tahun idealnya dia akan melakukan berbagai revisi-revisi. Secara normal, revisi itu hanya idealnya boleh 2 kali, biasanya bulan 5 dan terakhir nanti bulan 10, bulan Oktober, bulan depan. Nah, saya tidak tahu atau belum dapat informasi, tapi biasanya ada itu. Biasanya Menteri Keuangan sudah mulai warning, melihat anggaran yang ada, mulai teriak-teriak biasanya, berapa persen anggaran yang terserap. Atau Anda pernah mendengar anggaran di Kementerian Kesehatan yang Pak Presiden teriak-teriak baru terserap sekian persen, baru terserap sekian persen. Artinya apa? Anggaran yang baru terserap sedikit, artinya banyak kegiatan yang belum dijalankan. Ingat tadi, anggaran didapat dari tas, dari kegiatan. Apa kesimpulannya? Jika anggaran belum dikeluarkan, artinya tas belum dijalankan. Pertanyaannya adalah, apakah anggaran itu dianggarkan? Sudah tahu apa tasnya? Apakah anggaran itu dianggarkan? Sudah tahu apa kegiatannya? Kalau anggaran itu hanya dianggarkan tanpa tahu apa kegiatannya, pertanyaan yang kedua adalah siapa yang berani mengeluarkan anggaran itu? Karena anggaran harus dipertanggungjawabkan. Kalau pertanggungjawaban tidak ada kegiatan yang akan dijalankan sesuai dengan perencanaan proyek, maka otomatis yang mengeluarkan anggaran akan dianggap melanggar hukum. Karena orang lebih baik tidak mengeluarkan anggaran daripada terjerat hukum. Nah, itulah masalah bangsa ini sampai detik hari ini. Jadi kalau kita berbicara anggaran, tidak hanya di perusahaan, tidak hanya di kementerian, sama juga yang terjadi di kenegaraan. Orang bingung, ada anggaran, tapi tidak bisa dijalankan aktivitasnya. Kalau saya sederhana saja, artinya mereka ketika membuat perencanaan anggaran, tidak
benar-benar berbasis kepada aktivitas. Aktivitas harusnya berbasis kepada apa yang mau dicapai dan apa yang mau diselesaikan. Jadi kembali ke awal ketika Anda kuliah diajarkan apa problemnya, apa WBS-nya, dan nanti dapat berapa anggarannya. Jadi tahap-tahapan yang sudah Anda pelajari dari pertemuan pertama sampai hari ini, itulah tahap-tahap seorang project manager dalam konteks real mengelola sebuah project. Hanya di kita proyeknya adalah proyek pengembangan sistem informasi. Itu. Berikutnya, ini hanya beberapa istilah penguat saja dalam konteks anggaran biaya. Bahwa dalam konteks biaya, ada istilah-istilah. Pertama, istilahnya adalah profit, keuntungan atau laba. Rumusnya ya sederhana saja, penerimaan dikurang dengan pengeluaran. Ini adalah istilah biaya dalam konteks proyek secara umum. Di kita, di orang sistem informasi, di proyek pengembangan sistem informasi, kita tidak menyebutnya dengan kata profit, tetapi benefit. Apa bedanya? Kalau profit, keuntungannya, labanya hanya bersifat tangible, real money, real uang real. Ada uang, ada wujudnya. Itulah profit. Tetapi kalau benefit, dia keuntungannya ada dua. Ada yang real, tangible, ada yang intangible, tidak real. Apa itu tangible? Apa itu intangible? Nanti kita bahas di materi di bawahnya nanti. Yang kedua adalah adanya life cycle costing, yaitu biaya selama siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek inilah yang sering dilupakan oleh manajer proyek. Siklus proyek inilah juga yang sering dilupakan pimpinan-pimpinan. Bahwa yang namanya proyek ada life cycle, ada umur ekonomisnya. Karena ada umur ekonomis, maka biaya proyek itu terbagi menjadi dua. Adalah pertama biaya ketika dia dikembangkan, yang kedua adalah biaya selama dia dimanfaatkan, selama umur ekonomis proyek itu. Nanti setelah umur ekonomisnya habis, maka akan terjadi life cycle costing yang baru. Artinya apa? Dia akan dikembangkan lagi, dan kemudian akan diimplementasikan lagi. Ada problem lagi, ada opportunity lagi, akan dikembangkan lagi, akan dimanfaatkan lagi. Itulah life cycle costing-nya. Masalahnya adalah banyak manajer project, banyak orang membuat sebuah anggaran project, tidak benar-benar memperhatikan biaya selama project itu dimanfaatkan. Sehingga mereka hanya fokus kepada biaya pengembangan. Nah, kalian jangan, nanti akan diajarkan di bawah bagaimana, apa saja wujud biaya-biaya dalam konteks dia dimanfaatkan. Karena dua komponen biaya inilah nanti akan dijadikan dasar untuk mencari yang namanya cost benefit analysis. Cost benefit analysis. Nah, masalahnya adalah salah satu ciri utama alumni dari program studi sistem informasi adalah bahwa alumni sistem informasi harus bisa menguasai yang namanya cost benefit analysis. Saya tidak tahu siapa yang membuat itu, tapi itulah yang terjadi dan itulah yang dibuat orang di berbagai program studi sistem informasi, bahwa skill alumni dari program studi sistem informasi adalah orang-orang yang salah satu skillnya mampu dan menguasai cost benefit analysis. Ya, nanti bagaimana mencari cost benefit analysis dapat dengan Ibu Putri nanti di mata kuliah risk analysis project. Kemudian ada yang namanya analisis arus kas. Ada sebuah tabel kas.
cash flow analisisnya, ya kalau sudah membuat tabel yang seperti tadi akan dibawa ke analis kas jadi lebih mudah karena komponen-komponen biaya sudah didapatkan semua. Yang mana nanti itu akan bisa mempermudah kita menetapkan cost benefit analisisnya. Jadi cost, biaya, dan manfaatnya. Sebagai manajer puncak, perlu mewaspadai pemilihan proyek agar arus kas keseluruhan tetap bisa diatasi. Pengertian mewaspadai pemilihan proyek artinya jika proyek itu tidak memberikan nilai manfaat yang besar, maka seorang manajer puncak harus berani menolak atau membatalkan proyek itu. Karena kalau masih tetap dilaksanakan, tetap dikerjakan, maka akan lebih banyak cost-nya daripada benefit-nya. Itu pemahaman dari yang ini. Kemudian, karena proyek itu akan dilaksanakan memerlukan sebuah periode, misalnya proyek ini akan dikerjakan selama 1 tahun. Artinya baru tahun depan proyek itu akan diimplementasikan. Baru tahun depan proyek itu akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan benefit. Masalahnya adalah boleh jadi nilai uang investasi yang kita tanamkan sekarang untuk mengerjakan proyek itu akan berubah nilai manfaatnya di tahun depan. Nah, jangan sampai kita merasa kita untung, tetapi sebetulnya buntung. Nilai keuntungannya lebih kecil. Maka akan dihitunglah dengan discount rate. Yang tadi yang kita katakan bahwa seorang manajer puncak harus benar-benar bisa memilih proyek. Jadi kalau discount rate-nya menyatakan kita rugi, ya nggak usah dipilih dia. Apa itu discount rate-nya? Sebuah nilai minimum yang diharapkan akan diterima oleh kita dengan menginvestasikan dana pada kegiatan yang lain yang risikonya setara dengan risiko proyek. Biasanya kita akan membandingkannya kepada suku bunga deposito. Jadi logikanya begini, untuk mengerjakan proyek pengembangan sistem ini, maka total anggarannya adalah 100 juta rupiah misalnya. Proyek akan dilaksanakan selama 1 tahun. Artinya tahun depan baru kita akan bisa menerima manfaatnya. Pertanyaan adalah, uang 100 juta ini mana yang lebih menguntungkan? Saya investasikan di proyek pengembangan sistem atau saya tabung dengan mendapatkan suku bunga deposito? Kalau ternyata saya tabungkan dengan diskon rate-nya suku bunga deposito lebih menguntungkan daripada saya investasikan di proyek pengembangan sistem, artinya benefit yang ditawarkan manajer pengembangan sistem itu terlalu kecil, tidak sesuai dengan cost biaya yang akan dikeluarkan. Artinya kesimpulannya lebih baik risikonya kita ambil saja, yang lebih kecil adalah kita tabung di deposito saja, karena lebih kecil risikonya dan lebih besar keuntungannya. Itulah yang dimaksud dengan discount rate. Nah, berapa nilai ke depannya itu akan dicari dengan menggunakan yang namanya net present value. Jadi uang 5.000 sekarang dengan uang 5.000 tahun depan sama nilainya 5.000 rupiah, tetapi akan mulai berubah nilai manfaatnya. 5.000 sekarang mungkin masih bisa dapat beli empek-empek 2, mungkin 1 tahun lagi nilai 5.000 rupiah mungkin tidak dapat 2 lagi empek-empek, mungkin tinggal 1,5-nya saja, dibelah setengahnya. Nah, bagaimana mencarinya? Dengan menggunakan net present value. Bagaimana mencarinya? Dengan investasi project, total investasinya dikurang dengan total net cash flow-nya, tabel anggarannya, dibagi dengan 1 adalah ketetapan, ditambahkan dengan R adalah tingkat suku bunga deposito yang berjalan ketika proyek itu dikembangkan, pangkat T adalah umur ekonomis dari proyek itu. Nanti ini akan Anda dapatkan di mencari cost benefit analysis. Nah, kemudian berapa tingkat suku bunga yang ideal akan lebih menguntungkan kepada proyek pengembangan sistem akan dicari di IRR-nya, internal rate of return-nya. Jadi kalau nilai MPP-nya adalah 0, maka kita anggap nilai investasi di proyek ini masih memberikan keuntungan.
Tetapi kalau nilai NPP-nya menjadi negatif, maka lebih baik proyek itu kita tolak saja. Kemudian lebih lanjut ke dasar-dasar pembiayaan, estimasi anggaran. Mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan materi-materi yang tadi? Halo? Saya ingin bertanya, Pak. Oke. Yang ingin saya tanyakan, Pak, yang pertama, itu anggaran yang diajukan tadi itu apakah sudah termasuk keuntungan atau belum ya, Pak? Terus yang kedua, dari seluruh struktur organisasi itu yang sebenarnya dapat keuntungan itu siapanya ya, Pak? Itu. Terima kasih. Anggaran tadi adalah anggaran real, sebuah pembiayaan. Nanti kalau mau diberikan sebuah keuntungan, biasanya kita lebih mendapat keuntungan dari nilai SDM. Tetapi kalau dalam konteks ke OTK strukturnya, di mana OTK itu mungkin ada orang-orang yang tidak ada di aktivitas, misalnya ada bendahara misalnya. Bendahara tentu saja tidak masuk di struktur aktivitas. Jadi tidak ada aktivitas yang langsung real ada bendahara. Tidak, bendahara adalah staff supportingnya. Artinya akan ada biaya tambahan untuk biaya gaji bendahara misalnya. Maka dalam konteks untuk mendapatkan keuntungan, kita boleh menaikkan persentase berapa keuntungan real project dari real biaya yang tadi kita definisikan. Jadi fungsi tabel tadi adalah untuk mendapatkan real biaya project. Jadi real biaya project baru akan kita persentasekan berapa real keuntungan yang akan kita dapatkan. Ya, biasanya paling ideal biaya itu akan kita naikkan setidaknya sampai 10-12% dari total investasi project. Itu. Karena nanti biasanya akan ada tawaran juga tuh, namanya tender project nanti. Ya, itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ke pengertian yang lainnya, pengertian dasar biaya.
Jadi dalam konteks anggaran biaya, ada yang namanya biaya langsung, ada yang namanya biaya tidak langsung. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan proyek dan dapat ditelusuri dengan tepat. Jadi kali-kaliannya itu bisa kita ketahui dengan tepat. Misalnya biaya gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini bisa kita prediksi dengan tepat karena ada daftar standar gaji karyawan. Nah, pembelian barang proyek ada list harganya. Jadi komponen-komponen biaya ini adalah masuk dalam konteks biaya langsung, artinya bisa kita prediksi berapa total atau berapa real dari biaya-biaya tersebut. Sedangkan kelompok yang kedua adalah biaya tidak langsung. Jadi biaya yang terkait dengan proyek, tetapi perlu sebuah perkiraan yang lebih detail untuk menelusuri biaya yang sesungguhnya. Walaupun boleh kita menggunakan berbagai estimasi berdasarkan pengalaman-pengalaman. Misalnya biaya tagihan listrik, biaya sewa kantor. Jadi kadang-kadang timbul pertanyaan, Pak, kok pengembangan sistem ada biaya sewa kantor? Ingat, yang kita bicarakan adalah pengembangan sistem informasi, bukan hanya pembuatan perangkat lunak. Karena perangkat lunak itu bagian kecil dari pengembangan sistem informasi. Boleh jadi proyek kita tuh ada di sebuah daerah, boleh jadi kita butuh sebuah tempat administrasi yang berupa kantor. Maka kita akan menyewa kantor. Tergantung case to case proyek yang kita kembangkan. Sistem yang akan kita kembangkan. Ingat, sistem yang kita bicarakan adalah sistem yang besar. Kemudian dalam konteks memperkirakan biaya, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama adalah keadaan lingkungan perusahaan, seperti nilai tukar uang. Nah, tadi di atas, kita sudah berbicara bahwa nilai anggaran harus dinyatakan dalam satuan uang. Ketika berbicara satuan uang, maka jangan lupa melihat selalu nilai tukar uang. Apalagi kalau ada komponen biaya yang kita menggunakan nilai satuan uang negara lain. Contoh misalnya, hari ini dolar sudah menyentuh Rp15.000. Nah, itu bisa bahaya dalam konteks penganggaran. Jadi kalau kita tidak melihat nilai tukar uang, kita hanya membuat perkiraan-perkiraan saja tanpa estimasi yang tepat, maka boleh jadi kita akan mendapatkan kerugian nanti di proyek itu. Apalagi yang bisa kita perhatikan? Yang kedua adalah kebijakan untuk memperkirakan biaya. Ada tidak sebuah aturan? Ada tidak sebuah kebijakan-kebijakan dari top manajemen atau pemerintahan dalam konteks anggaran-anggaran yang ada? Misalnya ada stimulus-stimulus atau ada perubahan-perubahan peraturan. Sama sekarang misalnya akan ada kebijakan pengurangan pajak mobil misalnya. Nah, itu diperkirakan karena akan mengurangi biaya-biaya atau mungkin akan menambah biaya-biaya. Atau boleh jadi kita menggunakan sebuah template sebuah software khusus misalnya dalam konteks penganggaran. Ya, silakan saja seperti Microsoft Project misalnya. Atau berbagai file project yang bisa kita jadikan sebagai sebuah prototype atau informasi-informasi project sejenis yang sudah pernah dilakukan, informasi historisnya ada misalnya. Atau berbagai skill tim project yang sudah memiliki banyak pengalaman ketika dia mengerjakan project-project di tempat yang lain, ya. Atau pengalaman-pengalaman kita sebagai manajer project pada proyek sebelumnya. Ya, silakan saja semua ini kita akomodir, jadi tidak perlu menjadi orang yang egois, tidak perlu menjadi Superman, tidak perlu malu. Jadi semua ini kita lakoni supaya bisa mendapatkan estimasi anggaran biaya yang benar-benar ideal nantinya. Yang ketiga,
yang selalu kita ulang-ulang bahwa semua ini harus diturunkan dari diagram WBS dan penjelasan termasuk nanti kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan-kegiatan kritisnya. Dan WBS ini harus sudah masuk ke rencana project management yang tertuang di jadwal dan memperhatikan effective efficient SDM yang kita bicarakan sebelumnya dan memperkirakan berbagai risiko-risiko yang nanti akan Anda pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi berbagai risiko-risiko project. Tapi risiko project yang kita pelajari di MPSI akan lebih dihubungkan kepada risiko project dalam sudut pandang finansial. Makanya di sana akan belajar cost benefit analysis nantinya. Lebih lanjut dalam konteks estimasi, kita juga bisa analogi, walaupun analogi tadi kembali ke yang tadi, harus berdasarkan informasi historis, menggunakan biaya satuan sumber daya, artinya setiap sumber daya harus diberikan satuannya. Kalau dia SDM, satuannya pasti orang misalnya. Ya, ada satuannya misalnya paket misalnya. Jadi kalau anak-anak Ormawa sudah sering diingat-ingatkan, jangan lupa dengan satuan-satuan sumber daya. Dan jangan salah membuat satuan-satuan sumber dayanya. Apakah OJ, orang bulan, apakah katakanlah dalam konteks berapa PC misalnya, berapa wujudnya. Jadi satuan ini juga sangat berpengaruh. Hati-hati dengan satuan-satuan sumber daya. Tidak boleh salah. Ya. Menggunakan parameter yang jelas, misalnya modul-modul yang tadi paket-paket modul-modul misalnya sama dengan satuan sumber daya, tapi parameter ini biasanya lebih bersifat besar, lebih bersifat gelondongan kalau kita mengatakan. Ya, bisa juga kita menggunakan berbagai software perangkat lunak project management yang sudah didesain. Misalnya Unsri dalam konteks anggarannya sudah ada sebuah software tools namanya Serena. Saya nggak tahu di pemerintahan ada, tapi logikanya hampir semua perusahaan memiliki perangkat lunak project management untuk anggaran. Dan jangan lupa menganalisis berbagai dokumen lelang kalau memang ada. Jadi semakin besar proyek pengembangan sistemnya, boleh jadi akan terbreakdown ke berbagai proses-proses pelelangan. Misalnya tadi di tabel yang dibuat di anggaran tadi ada berbagai perlengkapan peralatan. Jadi kalau semua perlengkapan peralatan itu kita gabung, kita akumulasikan jadi satu misalnya, maka akan sangat dimungkinkan terjadi pelelangan peralatan. Contoh misalnya proyek EKTP. Di peralatannya untuk implementasi mereka membutuhkan sekian ribu komputer yang nanti akan didistribusikan di berbagai kecamatan misalnya. Nah, tentu saja itu akan melalui tahap-tahap pelelangan. Proyek EKTP nanti akan membutuhkan berbagai tempat-tempat khusus. Otomatis di tempat-tempat khusus itu mungkin di titik-titik daerah khusus akan menyebabkan terjadi pembangunan ruangan-ruangan khusus atau bahkan gedung-gedung khusus, dan itu ada pelelangannya lagi. Artinya breakdown dari proyek pengembangan sistem yang namanya EKTP memberikan banyak peluang untuk terjadi pelelangan. Yang ketiga, memberikan cadangan untuk setiap kegiatan maupun per fase dalam siklus proyek secara umum. Nah, ini yang dikatakan oleh Akpil tadi. Apakah boleh ada nilai lebih? Biasanya kita boleh menaikkan sedikit anggaran, bukan untuk membuat markup anggaran, tetapi untuk mengestimasi cadangan ini. Contoh tadi misalnya ada satuan uang atau nilai tukar uang dalam konteks dolar. Berapa dolar sekarang? Sekarang 15.000. Tapi dolar sekarang bersifat fluktuatif misalnya. Kadang 15, kadang 14 sekian. Nah, karena proyek ini akan dijalankan sekian periode ke depan, maka berdasarkan gejala-gejala yang ada, kita boleh memberikan nilai cadangan. Kalau gitu ngambil amannya kita buat 15.500 misalnya. Itu masih dalam konteks diperbolehkan.
Tapi bukan untuk markup, tetap ada justifikasi mengapa kita menaikkan sampai 15.500 misalnya. Itu bagian untuk memberikan nilai cadangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, dalam sudut pandang sebuah katakanlah pengertian yang dimaksudkan dengan anggaran proyek adalah sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan, kapital keuangannya yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Ini deskripsi anggaran proyek. Ini adalah kondisi real yang ada bahwa sampai saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa banyak proyek IT yang gagal dalam konteks anggaran karena tidak sesuai dengan rencana. Kurangnya perencanaan yang kita bicarakan ini, pemimpin yang benar-benar menguasai project management dan gagal menentukan skop adanya di BBS dan tidak jelas apa tujuan visi ke depannya. Apa yang mau dicapai? Tentu saja visi dari apa opportunity, ada problem yang akan dicapai atau diselesaikan nantinya. Nah, itulah yang kalian dilatih dari awal sebagai calon-calon seorang project manager, seorang leadership yang akan mengelola, memimpin sebuah project. Dalam konteks yang lain, menyusun anggaran secara umum artinya menyatukan sebuah estimasi biaya dari tabel project yang banyak itu, yang masing-masing, atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Selalu diulang-ulang bahwa penyusunan anggaran harus memperhatikan cakupan proyek, BBS, dan penjelasannya. Biaya dirinci, termasuk ada nggak hal-hal rincian pendukungnya. Kembali kepada jadwal proyek harus benar-benar diperhatikan. Dan kalender sumber daya. Bagaimana kita akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan kontrak-kontrak pelelangan yang tadi sudah berulang-ulang kita jelaskan. Dalam konteks anggaran dibentuk untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dalam perencanaan BBS. Memberikan arahan finansial untuk pembiayaan proyek, untuk mengontrol dan mendokumentasikan pembiayaan proyek. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau anggaran tidak dikeluarkan, maka otomatis kita akan memberikan sebuah kesimpulan, boleh jadi tasnya, aktivitasnya sama sekali belum dijalankan. Itulah dokumen-dokumen pembiayaan proyek. Masalahnya adalah, dalam sudut pandang project manager, pembiayaan ini adalah dalam konteks sudut pandang perkiraan, estimasi. Tetapi kalau kita berhubungan dengan orang accounting tidak suka estimasi. Mereka lebih suka dengan real pembiayaan. Tetapi kalau semua pembiayaan tadi kita berikan data dukung, misalnya ada pekerjaan membuat coding, membuat program atau coding, siapa yang mengerjakannya? Yang mengerjakannya adalah seorang programmer. Berapa dia digaji? Gajinya adalah 1 juta per minggu misalnya. Dari mana dapat 1 juta per minggu? Ada standar yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang legal, misalnya dari asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan pengembangan sistem, dan itulah yang dikatakan sebagai data dukung. Sama dengan mahasiswa misalnya. Mahasiswa membuat anggaran untuk kegiatannya, di sana ada anggaran untuk katakanlah konsumsi misalnya, berapa nilai makannya, sekian ribu rupiah, ada tabel data dukung yang di sana menjelaskan berapa harga-harga makanan di toko itu. Nah, itu akan lebih memudahkan orang accounting dalam konteks menerima estimasi yang diberikan oleh IT Project Manager. Sama juga ketika akan memberikan berbagai peralatan-peralatan. Berapa
harga softwarenya 5 juta. Di mana tahunnya 5 juta? Berikan tabel atau list harga dari berbagai vendor atau distributor yang menjual peralatan-peralatan itu. Itulah yang kita namakan sebagai data dukung dalam konteks untuk membuat estimasi anggaran biaya atau anggaran proyek. Seluruh elemen biaya sifatnya sangat fluktuatif, tergantung kepada waktu, hardware software yang dibutuhkan, dan berbagai komponen-komponen yang lain. Makanya tadi kita boleh memberikan nilai cadangan dalam konteks ini, tapi dalam konteks harus dengan justifikasi yang kuat, dan memang itu yang dibutuhkan. Nah, dalam konteks pengembangan sistem informasi, setelah kita membuat tabel anggaran tadi, yang di Excel tadi, maka ketika sudah disederhanakan di penjadwalan, untuk membuat atau mencapai kepada cost benefit analysis, maka komponen biaya itu akan dikelompokkan menjadi 4 komponen pembiayaan seperti ini. Jadi dalam konteks pengembangan sistem informasi, komponen biaya, komponen anggaran akan dimasukkan ke dalam yang namanya jurnal atau neraca akuntansi, yang mana dalam jurnal itu akan dikelompokkan menjadi 4 komponen pembiayaan ini. Yang pertama, biaya pengadaan. Jadi semua komponen-komponen yang ada di tabel Excel tadi itu dicari semua, yang mana masuk ke biaya pengadaan, masuk di kelompok biaya pengadaan. Yang kedua, biaya persiapan operasi. Jadi dicari lagi semuanya dari semua task, aktivitas, yang mana masuk kelompok kepada persiapan operasi. Di tahapan metode pengembangan sistem yang mana yang masuk ke persiapan operasi, maka komponennya itu dimasukkan ke dalam kelompok pembiayaan persiapan operasi. Nah, di luar ini masuk ke komponen biaya proyek. Jadi proyek ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan di tahapan-tahapan metode pengembangan sistem selain biaya pengadaan dan biaya persiapan operasinya. Nah, biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek dikatakan sebagai nilai investasi proyek. Saya ulangi, biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek adalah biaya investasi proyek, yaitu biaya yang dikeluarkan di awal proyek dan ketika proyek itu dikembangkan. Itulah biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, dan biaya proyek. Sedangkan biaya operasi dan biaya perawatan, jadi ongoing cost-nya dan maintenance cost-nya, ini adalah biaya yang dikeluarkan setelah proyek itu diimplementasikan. Ya, inilah yang dikatakan biaya selama umur hidup ekonomis perangkat lunak, atau biaya selama umur ekonomis sistem itu dijalankan. Ingat, apapun proyeknya, apakah itu proyek gedung, proyek jembatan, proyek pengembangan sistem, pasti ada yang namanya umur ekonomis. Artinya sebuah periode ke depan yang kita garansikan bahwa produk yang kita buat ini masih memberikan keuntungan. Artinya masih memberikan nilai ekonomis. Jadi kalau jembatan misalnya, jembatan ini berapa lama umur ekonomisnya? Katakanlah 20 tahun. Artinya 20 tahun berapa dibutuhkan biaya proyek membangun jembatan. Artinya selama 20 tahun itu berapa nilai manfaatnya dan berapa nilai biayanya. Biaya tetap harus dihitung. Jadi semua komponen biaya ini harus dihitung. Nah, banyak orang pengembangan sistem menghitung biaya hanya sampai kepada biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, dan biaya proyek. Termasuk kita pun per negara ketika kita membangun proyek-proyek yang lain, banyak hanya menghitung biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek. Ketika jembatan itu sudah dibangun, maka mulai bingung bagaimana biaya-biaya perawatannya, bagaimana biaya-biaya mengoperasionalkannya. Ketika itu tidak diperhitungkan, yang nanti akan didapat dari benefitnya,
Maka banyak sekali pembangunan-pembangunan yang dilakukan hanya sampai kepada bangun, selesai, kemudian akan menjadi candi-candi. Bangun, selesai, akan menjadi monumen-monumen. Bangun, selesai, kemudian akan ditinggalkan orang. Ya, itu salah satu faktornya adalah tidak bisa memprediksi bagaimana merawat. Tentu saja biaya perawatan dan biaya operasionalnya akan didapatkan dari keuntungan, dari profit atau benefitnya. Jadi kalau profit atau benefitnya kecil, otomatis tidak akan mendapatkan biaya untuk operasional dan biaya perawatan. Artinya kita salah dalam konteks memilih proyek. Kita salah memberikan sebuah keputusan sebuah proyek. Kita salah menganggarkan sebuah proyek. Itu intinya. Ya. Nah, untuk biaya pengadaan yang tadi kita sudah bahas adalah biaya yang dikeluarkan dalam konteks untuk pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak atau semua berbagai peralatan yang dibutuhkan, termasuk kalau kita pengadaan itu secara leasing katanya, sewa beli. Ini hanya contoh-contohnya saja. Jadi kadang-kadang biaya pengadaan itu bukan hanya biaya beli barang, oh biaya pengadaan ada barangnya, tapi juga termasuk biaya konsultasi pengadaan perangkat keras. Jadi biaya konsultasi ini masuk ke dalam kelompok biaya pengadaan. Jadi jasa konsultasi untuk pengadaan perangkat keras masuk ke dalam komponen kelompok biaya pengadaan. Timbul pertanyaan, apa iya untuk beli perangkat keras harus dengan seorang konsultan misalnya? Ingat kembali ke tadi, proyek yang kita bicarakan boleh jadi adalah proyek yang suatu saat masuk klasifikasi proyek yang besar. Proyek dengan perangkat keras yang khusus, dengan high-tech yang kita perlu seorang konsultan khusus bagaimana mengadakan pengadaan perangkat keras itu. Itu intinya. Yang kedua misalnya biaya pembelian secara leasing, ya dimasukkan ke komponen biaya pengadaan. Biaya instalasinya, termasuk kalau diperlukan biaya-biaya AC, perbaikan ruangan, tadi sudah kita bicarakan lah. Yang pada intinya dalam rangka untuk mensukseskan pengembangan sistem yang kita kerjakan. Biaya modal, biaya pembelian untuk pengadaan itu sendiri, termasuk juga semua biaya yang berhubungan dengan SDM yang berhubungan untuk pengadaan perangkat keras. Misalnya ada lelang, ada honor orang-orang yang berhubungan dengan pelelangan, maka masuk ke komponen biaya pengadaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya persiapan operasinya. Jadi biaya yang dikeluarkan dalam konteks untuk persiapan-persiapan sebelum sistem itu dioperasikan. Contohnya adalah biaya pembelian perangkat lunak sistem. Sistem yang benar-benar real, yang berhubungan dengan persiapan operasi, bukan sistem dalam konteks untuk pengembangan sistemnya. Biaya instalasi dalam konteks untuk operasional, biaya persiapan personil, kalau perlu ada akan mencari orang personil yang akan dipergunakan mengoperasionalkannya, jadi merekrut, melatih misalnya, masuk ke sini komponennya. Dan ini yang kadang-kadang orang menjadi lupa, biaya reorganisasi. Ini sederhana, tapi kadang-kadang efeknya luar biasa biaya ini. Pengembangan sistem informasi yang signifikan, yang besar, itu kemungkinan besar akan berefek kepada adanya reorganisasi. Sebuah perusahaan besar dengan pengembangan sistem yang kita lakukan, atau penggunaan sebuah sistem yang baru, boleh jadi akan menyederhanakan sebuah OTK perusahaan itu. Jadi walaupun dia mungkin sebelumnya ada banyak divisi-divisi yang ada, maka dengan pengembangan sistem yang ada akan menciptakan banyak otomasi sistem. Dengan adanya otomatisasi sistem itu, maka akan terjadi reorganisasi. Nah, ini dihitung efek daripada reorganisasi yang timbul karena pengembangan sistem yang kita lakukan. Berapa kerugian atau biaya yang akan dikeluarkan, tapi nanti tentu saja akan dilawan dengan benefitnya. Itu, ya. Kemudian sama dengan biaya
staff supportingnya dalam konteks persiapan operasinya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa setelah dua komponen biaya tadi dikeluarkan ke dalam dan dimasukkan ke dalam komponen biaya pengadaan dan biaya persiapan operasi, maka sisanya dari tabel Excel atau tabel estimasi anggaran yang tadi di atas sudah kita bicarakan, dimasukkan ke dalam biaya proyek. Jadi namanya kelompok biaya proyek. Dan dimasukkan sesuai dengan tahapan-tahapan dari metode pengembangan sistem yang dia lakukan. Jadi kalau dia menggunakan metode SDLC, maka tahapan SDLC. Kalau dia menggunakan RAD, tahapannya RAD. Kalau dia menggunakan EGILE, tahapannya EGILE. Kalau dia menggunakan kombinasi dari berbagai metode, dibuat sesuai dengan kombinasi berbagai metode pengembangan sistem yang dia buat itu. Nah, ini beberapa komponen biaya yang biasanya masuk ke dalam tahapan itu. Misalnya biaya untuk pengumpulan data, biaya untuk dokumentasi ATK-nya. Nah, biasanya untuk tahapan metode pengembangan sistem di awal, itu akan banyak sekali biaya rapat. Dalam konteks proyek, rapat adalah sebuah wadah. Rapat adalah sebuah mekanisme untuk menyamakan persepsi, untuk menyelesaikan berbagai persoalan, untuk mencapai sebuah kesepakatan. Medianya namanya rapat. Rapat tentu saja akan memberikan banyak biaya. Orang banyak salah persepsi terhadap rapat. Rapat dikira hanya untuk datang, berbicara, berdebat, dan hanya makan-makan saja. Jadi biaya konsumsi. Padahal rapat jauh dari itu yang dinamakan dengan rapat. Anda bayangkan, kalau ada 5 orang datang pada sebuah rapat, pertemuan rapat, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, untuk mendapatkan sebuah kesepakatan, untuk mendapatkan sebuah hasil pekerjaan, dan kelima orang itu datang dengan berbagai persiapan-persiapan yang dibutuhkan di rapat itu, maka tentu saja rapat itu akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Nah, dalam rangka untuk mempersiapkan berbagai keperluan di rapat itulah, maka ada biaya rapat. Kadang-kadang rapat memerlukan sebuah media, sebuah tempat, atau berbagai peralatan pendukung untuk membantu menyelesaikan apa yang dibicarakan di rapat itu. Namanya biaya rapat. Biaya rapat ini adalah sesuatu yang luar biasa sebetulnya dalam konteks pemahaman yang sesungguhnya. Kita yang salah, banyak orang yang salah mendefinisikan apa itu rapat. Ya, bahkan sekarang orang berkata sebuah masalah kalau dibawa ke rapat bukan solusi yang didapat, tapi nambah masalah baru. Jadi masalahnya 1, setelah rapat masalahnya jadi 10. Nah, itu artinya yang ikut rapat di situ adalah orang-orang yang tidak melengkapi dirinya untuk ide-ide yang brilian dalam rangka memberikan solusi-solusi yang bermanfaat dan menyelesaikan masalah yang dibicarakan di rapat itu. Biaya staf analis, biaya staf di tahapan ini dikeluarkan termasuk biaya-biaya staf supportingnya. Begitu juga dengan tahapan yang kedua, misalnya tahapan desain, ada biaya dokumentasi, rapat lagi dalam konteks untuk mencapai kesepakatan desain yang diinginkan, biaya personilnya, perangkat lunak kalau diperlukan dalam konteks desain, misalnya kita perlu sebuah aplikasi khusus untuk mendesain, ya silakan saja. Termasuk biaya staf supportingnya yang tadi. Seterusnya sampai ke implementasi misalnya. Untuk implementasi penerapannya ada pembuatan berbagai formulir baru, silakan. Nah, ini yang harus Anda waspadai yang sering dilupakan orang sebagai pengembang sistem. Biaya konversi data. Anda bayangkan kalau saya mengembangkan sistem kepegawaian di sebuah Pemda, ada sistem kepegawaian baru, setelah dibuat, maka otomatis sistem itu akan memiliki database yang kosong. Kalau sistem itu canggih, kalau sistem itu hebat, tetapi tidak memiliki database, tidak memiliki data, maka sistem itu tidak memiliki manfaat sama sekali. Kenapa?
Karena manfaat sesungguhnya ada di data. Manfaat sesungguhnya ada di database. Karena database inilah yang akan diolah sehingga memberikan informasi-informasi yang relevan dan dibutuhkan. Nah, bagaimana memasukkan sekian juta rekod data pegawai itu? Bagaimana memasukkan histori sekian juta rekod data pegawai itu? Siapa yang akan memasukkannya? Bagaimana cara memasukkannya? Butuh sebuah aktivitas yang namanya konversi data. Artinya, database dari pengembangan sistem yang baru itu harus diisi dengan berbagai database yang sudah ada sekarang. Sehingga dia bisa berjalan dan memberikan informasi-informasi yang diinginkan. Sekarang masih banyak orang membuat pengembangan sistem database-nya kosong. Sama dengan Anda ujian skripsi lah. Ujian skripsi, ketika Anda membuat sebuah sistem baru, Anda membuat sebuah perangkat lunak baru, database-nya masih kosong, atau database-nya masih berisi 10, 100 rekod misalnya, sudah ada di sana, Anda merasa aman-aman saja sistemmu, memberikan sebuah informasi yang diinginkan, tetapi ketika konversi datanya masuk, atau datanya sudah mulai banyak, sudah menjadi ribuan rekod, mulai akan terjadi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan database dan informasi yang dikeluarkannya. Nah, itu nanti ada teknik yang lain lagi. Teknik bagaimana pengarsipan, teknik bagaimana mengkonversi data, teknik bagaimana mengkompres data, teknik bagaimana menampilkan data, itu nanti ada di mata kuliah yang lain yang akan mensupport Anda untuk mensederhanakan database yang ada di sistem yang dikembangkan. Tetapi yang di sini, di mata kuliah kita ini, Anda diingatkan bahwa ada aktivitas yang namanya konversi data. Artinya, kita harus memasukkan semua database, data histori dari sistem lama ke sistem yang baru, supaya sistem itu bisa dimanfaatkan. Itu. Ya. Anda bayangkan kalau ada pembuatan sebuah sistem untuk pemilu, KPU, dia mengembangkan sistem baru, tapi setelah dibuat, tidak ada database kependudukan Indonesia ini. Apa yang didapat dari sistem itu? 0. Tetapi setelah konversi datanya masuk, dientrikan semua data kependudukan, barulah sistem itu memberikan nilai manfaat. Nah, siapa yang akan memasukkannya? Tentu saja melalui aktivitas, dan itu adalah pembiayaan. Biaya latihan personel dalam konteks penerapan, silakan kalau diperlukan dianggarkan, termasuk biaya supporting staff yang berhubungan dengan penerapan sistem bisa dikeluarkan. Oke, itulah ketiga komponen biaya yang dinamakan biaya investasi pengembangan sistem. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Sudah pada tidur kah? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Saya teruskan materinya. Nah, kalau tadi biaya itu dikeluarkan ketika pengembangan sistem, maka biaya operasionalnya dan biaya maintenance adalah biaya yang dikeluarkan selama sistem itu sudah dioperasionalkan, dijalankan sampai ke umur hidup ekonomisnya habis. Ya, jadi kalau Anda beli motor, maka biaya yang ABC tadi adalah biaya yang dikeluarkan dalam konteks Anda mendatangkan motor di rumah Anda. Begitu motornya dioperasionalkan, akan dirawat, dihitung, dan motor itu tentu saja tergantung motornya. Kata orang kalau motor Cina paling lama 3 tahun umur ekonomisnya. Kata orang kalau motor Jepang bisa sampai 5 tahun, 7 tahun umur ekonomisnya. Kata orang kalau motor dari Eropa bisa lebih lama lagi umur ekonomisnya. Artinya umur dia akan dimanfaatkan. Tapi ada biaya-biayanya. Nah, biaya itu juga diperkirakan. Karena kalau nggak bisa diperkirakan,
bisa dikeluarkan, bagaimana akan dioperasionalkan dan dirawat. Ya. Jadi apa itu biaya operasi dan perawatan? Biaya yang dikeluarkan untuk operasional sehingga sistem dapat beroperasi dan biaya untuk merawat selama masa operasinya. Oke, dikeluarkan selama umur operasi sistem, umur ekonomi sistem. Umur operasi sistem ini, umur ekonomi sistem adalah jaminan yang dikeluarkan oleh project manager terhadap kualitas sistem yang dikembangkan. Jadi kalau dia merasa sistem itu berkualitas dan sudah memperkirakan kondisi masa depan, maka dia bisa menjamin berapa lama umur ekonomis. Ya, sama dengan operating system Windows. Windows adalah project system yang namanya operating Windows. Ya, operating system Windows. Windows dalam konteks perkembangannya setiap periode mengeluarkan berbagai versi. Setiap versi memiliki umur hidup ekonomis sesuai dengan kebutuhan di masa itu. Ketika umur ekonomisnya habis atau ada sebuah peluang atau masalah atau opportunity, maka dia akan ke life cycle kepada pengembangan yang baru lagi. Maka sekarang sudah sampai ke Windows berapa? Windows 10. Ya. Dulu Windows asalnya pertama kali launching belum sebagai operating system. Dia hanya masih menginduk di MS-DOS ketika itu, Windows 3.1, baru dia masuk ke Windows Box Group, kalau nggak salah ingat, saya dulu, zaman-zaman saya masih kuliah, baru kemudian dia beralih kepada Windows sebagai operating system sampai sekarang. Itu ya, secara independen. Nah, ini contoh-contoh biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya operasional dan biaya perawatan. Misalnya biaya orang-orang yang akan menjalankan sistem itu nantinya. Berapa kebutuhan stafnya, berapa kebutuhan orang-orangnya, didefinisikan dan dianggarkan. Biaya overhead kalau ada untuk dalam konteks berbagai pemakaian operasional dihitung, termasuk security dihitung semua. Yang ada yang ketinggalan. Biaya maintenance untuk perangkat keras, biaya maintenance untuk perangkat lunak. Nah, modifikasi program, penambahan modul program hanya diizinkan yang bersifat minor. Artinya, penyesuaian ini adalah penyesuaian minor sampai garansinya habis. Hati-hati, sama dengan pembangunan gedung, pengembangan sistem pun memiliki garansi yang diberikan project manager terhadap owner dari pengembangan sistem itu. Berapa lama garansinya? Nah, disinilah kita masih boleh mengadakan penambahan-penambahan atau modifikasi program. Kita minta dianggarkan. Karena nggak mungkin nanti Anda akan datang ke sana tanpa ada anggaran lagi. Kalau ada berbagai perbaikan, tidak mungkin kita akan melakukan perbaikan tanpa ada anggaran lagi. Dianggarkan, diperkirakan. Kalau tidak ada penambahan, artinya uang itu kembali ke kita. Jadi kalau di project, biasanya kayak project gedung, namanya biaya pemeliharaan. Ya, sampai periode di mana habis masa pemeliharaan. Kalau tidak ada pemeliharaan, maka uang itu akan diambil oleh yang punya project atau yang mendapatkan project. Siapa yang mendapat project. Jadi kembali ke dia uangnya, kembali kepada project manajernya. Oke, kemudian biaya manajemen yang terlibat dalam konteks operasional, struktur organisasinya, kontrak konsultan kalau ada, dan jangan lupa juga kadang-kadang kita masih diperlukan menghitung biaya depresiasi, biaya penyusutan dari berbagai perangkat keras atau perangkat lunak kalau memang bisa dihitung biaya depresiasinya. Saya nggak tahu apakah Anda belajar menghitung penyusutan di dapat mata kuliah akuntansi atau mata kuliah yang lain. Kalau saya dulu pernah belajar berbagai menghitung biaya depresiasi. Ya. Depresiasi majemuk misalnya. Banyak metode-metode menghitung biaya depresiasi. Nah, itulah komponen-komponen biaya. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke komponen benefit, manfaat?
Jadi Anda harus melawan semua komponen biaya tadi ke dalam komponen manfaat. Di tabel anggaran, Anda hanya mengestimasi anggarannya saja, jadi komponen anggaran. Tetapi untuk menghitung cost benefit analysis, Anda sebagai project manager pengembangan sistem informasi wajib juga menguasai menghitung anggaran komponen manfaat. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebagaimana yang tadi sudah kita bicarakan bahwa di proyek pengembangan sistem informasi, kita menyebutnya sebagai benefit, manfaat. Kenapa? Karena keuntungannya ada dua, keuntungan berwujud, tangible, keuntungan tidak berwujud, intangible. Keuntungan berwujud jelas, nilainya jelas, bisa dihitung dengan jelas, dan dalam bentuk satuan uang. Yang tidak berwujud, keuntungannya bersifat intangible. Maka dia harus dikonversikan nanti ke dalam satuan nilai uang. Jadi tugas kita seorang project manager pengembangan sistem informasi adalah mampu menguasai bagaimana mengkonversikan sebuah intangible benefit menjadi tangible benefit sehingga kita bisa menghitung cost benefit analisisnya. Nah, apa contoh keuntungan berwujud? Jelas bisa dihitung. Misalnya pengurangan biaya operasional. Dengan adanya otomatisasi sistem, maka ada banyak pemotongan aktivitas di perusahaan. Dengan pengurangan aktivitas, maka akan mengurangi biaya operasional. Jelas bisa dihitung itu dengan mudah. Pengurangan kesalahan proses. Kita bisa melihat dari berbagai dokumen-dokumen proses yang salah. Kesalahan proses tentu saja akan menyebabkan kesalahan pendapatan. Kesalahan proses tentu saja akan mengurangi pendapatan. Kesalahan proses akan mengurangi customer yang akan bertransaksi. Nah, dengan adanya pengembangan sistem, kita menjamin berbagai kesalahan sebelumnya menjadi hilang atau setidaknya menjadi sangat-sangat minimal. Nah, berapa pengurangannya kita perkirakan dan kita bisa hitung menjadi sebuah keuntungan. Mudah kita bisa hitung ini. Pengurangan biaya telekomunikasi. Unsri ada dua tempat. Ada Indralaya, ada Palembang. Dulu Unsri komunikasi Palembang Indralaya menggunakan telepon. Tentu ada biaya telekomunikasi. Sekarang rasanya nggak perlu lagi ada telepon harusnya di Unsri itu untuk komunikasi antara Indralaya dan Palembang. Menggunakan internet dengan menggunakan sistem yang ada sudah bisa berkomunikasi. Artinya kita sudah bisa menghitung berapa pengurangan biaya telekomunikasi. Ya, itu. Peningkatan penjualan jelas dengan adanya sistem yang baru. Peningkatan transaksi bisa diukur, adanya peningkatan pelayanan, maka akan menciptakan peningkatan penjualan. Ada nilai keuntungan profit yang jelas. Pengurangan biaya persediaan, biasanya kemungkinan dengan sistem yang lama akan terjadi inefisiensi, akan terjadi banyak kehilangan persediaan. Dengan sistem yang baru, maka akan lebih baik kita mengelola persediaan itu. Adanya persediaan yang optimal. Dengan adanya persediaan yang optimal, tentu saja akan mengurangi biaya-biaya persediaan atau mengurangi biaya-biaya kehilangan karena persediaan yang loss control. Ini hanya contohnya saja. Contoh yang lain akan disesuaikan kepada kondisi di lapangan di mana sistem itu akan dikembangkan. Pengurangan kredit tak tertagih. Ini kontrol dalam konteks akuntansinya. Dengan sistem baru, semua ini bisa terdeteksi dengan baik sehingga bisa melihat yang mana kredit yang belum tertagih. Itu. Jadi utang yang belum dibayar orang, itu sistem bisa melaporkan dengan baik. Ini maknanya. Ini contoh-contoh dari keuntungan tangible
yang bisa dihitung dengan satuan uang dengan cepat. Nah, bagaimana dengan ini? Keuntungan intangible. Contohnya adalah peningkatan pelayanan. Berapa keuntungan daripada peningkatan pelayanan? Pak, kami menawarkan proyek pengembangan sistem informasi. Nanti kalau proyek ini jalan, implementasi, kami jamin akan terjadi peningkatan pelayanan kepada customer, sehingga customer menjadi lebih puas. Merenunglah si ownernya itu, karena bersifat intangible. Berapa nilai proyeknya? 100 juta. 100 juta nilai uangnya real. Real 100 juta, apa keuntungannya? Peningkatan pelayanan. Intangible. Pusinglah kepala ownernya itu. Karena tangible dilawan dengan intangible. Tetapi kalau nanti kita konversikan nilai ini, Pak, kami menawarkan pengembangan sistem informasi. Sistem ini nantinya kami jamin akan memberikan peningkatan pelayanan kepada customer. Efek daripada peningkatan pelayanan ini, Bapak akan mendapatkan keuntungan 200 juta rupiah per tahun. Oke? Jadi yang intangible sudah menjadi tangible. Nah, bagaimana mengkonversinya? Nanti di bawah ada contoh kecil kasusnya. Misalnya, apalagi contoh dari yang intangible? Peningkatan kepuasan kerja personil. Banyak orang stres menggunakan sistem informasi, banyak orang stres menggunakan perangkat lunak, banyak orang stres menggunakan sistem yang baru, karena sistem yang baru tersebut tidak memberikan user friendly, tidak memberikan banyak informasi, tidak memberikan banyak manfaat. Justru kadang-kadang lebih mudahlah kita bekerja manual daripada menggunakan sistem itu. Akibatnya personel menjadi stres, menjadi tidak fokus, menjadi tidak cepat kerjanya, justru lebih menimbulkan banyak permasalahan. Jadi kalau sistem yang Anda kembangkan Anda rasa lebih mudah secara manual daripada secara otomatisasi sistem, artinya apa yang Anda buat berpotensi akan memberikan stres bagi personil yang akan menjalankan sistem itu. Nah, sebaliknya, kalau sistem itu sistem yang user friendly, sistem yang terintegrasi dengan baik, komprehensif, mudah dikerjakan, ada banyak tools, ada banyak help desk yang ada, memberikan informasi sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga menimbulkan kepuasan kerja. Rasa puas bekerja ini tentu saja akan memberikan nilai manfaat, nilai keuntungan intangible kepada perusahaan. Ya. Nah, bagaimana mengkonversinya? Sama juga dengan yang peningkatan pelayanan tadi. Apalagi contohnya yang intangible, peningkatan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Dengan sistem yang baru, maka kita akan lebih cepat mengambil keputusan dan lebih baik karena didukung dengan informasi-informasi yang detail dan lengkap dan cepat. Berapa keuntungannya? Nah, itu dihitung. Efek dari keputusan itu memberikan nilai tangible. Ya, jadi peningkatan kualitas pengambilan keputusan adalah termasuk kategori keuntungan yang intangible. Ya, seharusnya begitu memang sebuah sistem informasi yang baik harus mensupport peningkatan kualitas pengambilan keputusan top manajemen. Karena itulah inti utamanya. Nah, bagaimana cara kita mengkonversi yang intangible menjadi tangible? Ini adalah contoh cara sederhana bagaimana kita mengkonversi sebuah keuntungan intangible menjadi tangible. Ini ilustrasinya dalam konteks pelayanan, peningkatan pelayanan. Ya. Jadi kalau saya contohkan di sini, misalnya di sebuah swalayan besar, dulu ingat saya ketika pertama kali Carrefour masuk di Kota Palembang, orang berduyun-duyun ke Carrefour ketika itu.
siang, malam, antrian di kasir bisa mengular kemana-mana. Tidak jarang ada yang membatalkan belanjanya karena merasa pelayanannya kurang baik. Ya, nah data itu adalah data history, data real yang bisa kita ambil dan kita bisa jadikan sebagai kehilangan keuntungan karena adanya pelayanan yang kurang baik. Jadi kalau kita masukkan ke cara berhitung seperti ini, ya tentu saja ini diambil dari data-data yang ada di lapangan, tapi nilai ini hanya estimasi saja. 50%, ada 10%. Ini kita hitung-hitungan di kuliah ini saja. Tentu saja realnya nanti kita harus benar-benar cek di sistem yang berjalan. Ya, misalnya sebanyak kemungkinan 50% pelanggan yang belanja ke sana karena pelayanannya buruk akan mengurangi 10% belanjaannya. Misalnya ketika udah di kasir, sekian harga, kita nggak puas, ya udah batalin aja lah. Itu kan sistemnya buruk berarti. Sistem pelayanannya nggak baik. Sistem deteksi harganya nggak jalan. Misalnya, sebanyak 20% pelanggan mengurangi sampai 50% belanjaannya. Ada 10% pelanggan akan mengurangi 90% belanjaannya. Dan ada 5% pelanggan yang pulang meninggalkan keranjang belanjaannya yang penuh tanpa melalui kasir. Jadi pelanggan sejumlah 5% yang tidak belanja sama sekali. Jadi mengurangi belanjanya atau tidak belanja sama sekali. Ini sering kita lihat ada keranjang penuh, orangnya tidak ada lagi. Ya mungkin banyak kemungkinan. Salah satunya mungkin dia merasa pelayanan yang kurang baik, jadi tinggalkannya aja belanjaannya. Nah, dari estimasi ini, kemungkinan ini, maka kita hitung berapa loss daripada pelayanan yang buruk tadi. Jadi 50% dikali 10%, ditambah 20%, dikali 50%, ditambah 10%, dikali 90%, ditambah 5%, dikali 100%. Maka kita kehilangan sebesar 29% loss akibat pelayanan yang kurang baik. Nah, kita bisa hitung rata-rata customer kita belanja selama 1 tahun. Apalagi kalau kita menggunakan istilah member. Ada member yang kita buat, mereka dapat kartu khusus misalnya, kita bisa deteksi ibu ini, bapak ini, nyonya tuan ini, nona ini, sering belanja di Carrefour misalnya, atau belanja di Alfamart, atau belanja di JM dengan kartu membernya, setahun rata-rata dia belanja sekian misalnya. Kita anggap setahun dia belanja 1 juta rupiah. Maka dengan loss 29% tadi, kita bisa memprediksi bahwa kehilangannya adalah sebesar Rp290.000 per tahun. Kalau ada 50 pelanggan saja, kita kehilangan Rp290.000 per tahun, maka setahun artinya kita kehilangan Rp14.500.000. Artinya, kalau pelayanan tadi ini kita perbaiki, maka kita akan bisa mengurangi atau menghilangkan loss daripada profit sejumlah 14.500.000. Kalau begitu apa bahasanya? Bahasa intangible-nya apa? Pak Owner, kalau nanti sistem ini kami kembangkan, kami yakinkan pelayanan akan lebih baik. Dengan pelayanan yang lebih baik, Bapak akan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar Rp14.500.000. Jadi dilawan ini. Artinya kita berharap tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kalau hal-hal seperti ini tidak ada lagi, artinya kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp14.500.000. Nah, inilah bagaimana merubah yang
intangible menjadi tangible dalam contoh peningkatan pelayanan dalam konteks kasus seperti ini. Habis selesai materinya, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Hmm. Kalau misalnya nih yang sistem informasi akademik yang kemarin kan kita bahasnya karena ada permasalahan dengan jadwal itu, Pak. Nah, itu kan intangible. Nah, kalau seperti itu kan sebenarnya kalau contoh tadi itu kan penjualan memang langsung berhubungan sama customer dan keuangan gitu, Pak. Tapi kalau kayak SIA sistem informasi akademik tadi itu, Pak, karena misalnya masalahnya di jadwal. Nah, itu gimana untuk mengkonversi dari intangible ke tangible-nya, Pak? Sekarang saya tanya balik, apa kerugian yang Tiara dapatkan ketika jadwal itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Ada nggak kerugian tangible-nya? Ayo. Kalau misalnya kalau Kamu dalam kuliah offline misalnya, Pak, misalnya offline mungkin ada kerugian nggak yang tangible? ongkos transportasi yang harusnya belum jadwal situ mungkin, Pak. Nah, iya kan? Jadi itu bagian yang harus dianalisis oleh manajer project dalam konteks menentukan apa komponen-komponen kerugian dari sebuah pelayanan, gitu ya. Kalau jadwal, oke, jadwalnya nggak benar nih. Kalau jadwal nggak benar, jadwalnya adalah intangible. Apa efek tangible dari jadwal tadi? Itu bisa di apa namanya didefinisikan, dikumpulkan, nanti baru dilihat kelayakannya. Benar nggak seperti ini? Nah, baru dikonversikan ke tangible. Itu ya. Memang orang analis itu memang harus orang-orang yang peduli. Analis sistem adalah orang-orang yang harus berpikir di setiap saat apa yang dia lihat, apa yang menjadi kekurangan, bagaimana otak dia berpikir memberikan sebuah solusi, bagaimana otak dia berpikir untuk memberikan sebuah keuntungan, bagaimana otak dia berpikir untuk mencari cara yang lebih baik, bagaimana otak dia berpikir, itu orang analis sistem, dan itu dilatih. Melatihnya itu tidak mutlak harus dari pengembangan sistem, dari keseharian yang kamu lakukan di rumah, di jalan, di kos, itulah menandakan Anda seorang analis sistem. Sistem itu kan semuanya sistem. Semua di sekitar kita adalah sistem. Kita tidur sistem, kita makan sistem, kita mandi sistem. Semuanya sistem. Ya, semuanya adalah sistem. Ingat, di awal kalian saya ingatkan Anda paham dengan sistem. Sistem terbagi menjadi dua, saya katakan. Komponen pembentuk sistem dan aturan-aturan atau rule-rule, rumus-rumusan untuk menjalankan komponen pembentuk sistem. Jadi semuanya adalah sistem. Itu ya. Dan itu dalam konteks memperbaiki sistem, artinya memperbaiki dua komponen pembentuk sistem yang tadi. Ketika kita berbicara komponen sistem itu adalah makan, maka pembentuk sistem makan apa saja komponen pembentuknya. Ya kan? Kemudian kalau kita berbicara rule atau aturan sistemnya makan, bagaimana sistem atau rule yang berhubungan dengan makan? Nah, maka barulah kita berpikir, apa kekurangan dengan sistem yang sekarang, di komponen makan sekarang, apa yang menjadi kelemahan dalam konteks rule makan yang kita jalani sekarang, dan apa yang menjadi perbaikan solusi yang mau kita tawarkan, itu kan? Itu dalam konteks sistem makan. Tetapi kita berbicara adalah sistem informasi. Artinya sebuah sistem yang outputnya adalah memberikan informasi. Nah, maka berbeda lagi cara sudut pandangnya. Itu ya. Tapi semua yang ada di kita adalah sebuah sistem. Semua kita adalah sistem. Ya, hidup ini adalah sistem. Melatihnya begitu, cara melatih supaya sains Anda analis Anda keluar. Jadi, sains Anda sebagai seorang analis sistem, bagaimana melatihnya? Begitulah cara melatihnya. Termasuk Anda mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas real di kehidupan Anda. Ya, kalau Anda mahasiswa, ya otomatis kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan. Bukannya karena saya orang kemahasiswaan, bukan. Itu real yang Anda harus latih dirimu di situ. Ya, itu. Yang lain?
Halo? Apakah tinggal Tiara yang masih ada? Oke, Pak. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya kembali ke yang tadi ini. Ini, ke tabel ini. Tabel ini sudah saya masukkan di e-learning. Artinya ini akan menjadi latihan tugas Anda berikutnya pada pertemuan hari Selasa dan hari Rabu nanti. Ya, Anda diminta untuk melengkapi, menurunkan dari tugas sebelumnya sampai di SDM, dari tas, dan membuat tabel anggaran seperti ini. Nah, itu yang Anda latihkan dirimu mulai pada hari ini. Jadi jangan buatnya di hari itu, nanti nggak selesai. Nilai-nilainya ini silakan Anda perkirakan sesuai dengan kelayakannya sajalah. Ya, nanti akan mulai terlihat nanti bagaimana bentuk anggarannya. Anda akan merasa sebuah surprise kalau benar-benar Anda melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita bicarakan di kuliah. Ini yang akan dikerjakan nanti di Selasa dan Rabu. Ada yang mau ditanyakan terhadap tabel ini? Oke. Tapi Anda masih boleh berkomunikasi dengan saya kalau ada hal-hal yang masih perlu atau butuh penjelasan lebih lanjut. Karena belajar itu tidak sebatas ketika kita kuliah di kelas saja. Kapanpun Anda mau bertanya, silakan saja. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya tutup pertemuan kita pada materi hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan semoga Anda sukses, belajar yang serius, belajar yang benar-benar belajar untuk mencari ilmu. Karena ilmu itulah yang akan menolong kalian. Nilai tidak akan banyak membantu kalau tanpa didukung dengan ilmu yang Anda dapatkan ketika Anda kuliah nantinya. Ya. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.